Terlihat dua anak kecil yang sedang bersepeda di tengah hutan dan melihat sosok mayat di sana. About death. Setelahnya polisi datang dan mulai menganalisa apa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Where's his footprints? Polisi merasa ada yang aneh, kenapa di sana tidak ditemukan satupun telapak kaki di sekitarnya. Atau ada kemungkinan lain yang cukup wajar. Bisa aja si korban jatuh dari menara di sebelahnya, karena lokasinya memang di bawah menara. Polisi pun melakukan penyidikan pertamanya dengan menaiki menara itu. Di sana terlihat ada sebuah lubang yang membahayakan dan memungkinkan orang untuk terjatuh. Look at this. He opened the grate himself. Could have been an accident all the same. Namun setelah dibawa ke pihak forensik, di atas menara itu tak ada satupun sidik jari, termasuk sidik jari si korban. No fingerprints, no tracks. Dan hal itu membingungkan polisi itu. Kalau dari atas menara, kenapa nggak ada sidik jarinya? Terus di bawah juga nggak ada telapak kakinya. Akhirnya polisi menyimpulkan bahwa ada seseorang yang berniat atau berusaha menyembunyikan beberapa bukti di sana. Dan kini kasus pun dibuka. We gotta find it. Berita itu akhirnya menyebar di kota karena si korban yang bernama Andre adalah mantan atlet yang lumayan terkenal di sana. Banyak warga yang menyimpulkan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Clara. Wanita itu biasa disebut oleh warga kota sebagai wanita rawa. Warga berasumsi Clara sebagai pelakunya karena Clara adalah mantan pacar dari si Andre. Dan Clara adalah orang yang paling mengetahui semua hal di hutan itu karena dia tinggal di sana sendirian. Tak selang lama polisi mencari keberadaan Clara. Namun saat polisi mencarinya dan melihat Clara, Clara malah mencoba melarikan diri. Hal itu pun membuat polisi semakin yakin bahwa Clara ada hubungannya dengan kasus tersebut. There she is. The sheriff's department, shut down your engine. Go straight, go straight. Saat Clara tertangkap, Clara dibawa ke kantor polisi dan dibawa masuk ke dalam sel sementara sebelum dia diinterogasi. I know you've never been in trouble before. I've taken the liberty of putting myself forward to defend you. Well, all right then. I'll come back in a while. Time to consider. Di dalam sel kita dibawa untuk mengetahui masa lalu Clara, kenapa dia bisa tinggal di hutan sendirian, dan kenapa dia dijuluki oleh warga kota sebagai wanita rawa. I had a family once. They call me Kaya. Saat itu Clara berusia 10 tahun. Clara tinggal di hutan itu bersama keluarga dan beberapa tetangga di sana. Ayahnya adalah seorang pensiunan tentara yang mempunyai sifat yang sangat keras. Setelah pensiun, ayahnya mengajak keluarganya termasuk Clara untuk memulai hidup baru dengan situasi yang tenang di sebuah desa yang berada di hutan dan tak terlalu jauh dari perkotaan. Namun karena kebiasaannya yang keras di militer, ayah Clara juga menerapkan kekerasan dan disiplinnya terhadap keluarganya, di mana hal itu cukup membuat seluruh keluarganya merasa tertekan. Suatu hari Clara dan kakak-kakaknya sedang bermain di atas perahu milik ayahnya, dan ayahnya yang melihat itu datang lalu memarahinya dengan keras. How many times I told you not to mess in my goddamn boat? Now you forgot. Terlihat seorang anak laki-laki yang melawan ayah Clara. Anak itu bernama Matt. Di sana Matt adalah tetangga dan temannya Clara. Matt terlihat selalu peduli dengan Clara karena merasa kasihan dengan Clara yang selalu mendapat kekerasan dari ayahnya. Hampir setiap hari ayahnya selalu melakukan kekerasan terhadap keluarganya, hingga pada akhirnya ibunya memilih untuk pergi meninggalkan keluarganya karena sudah tidak bisa tahan dengan kehidupan di sana. Dan tak selang lama, kakak-kakaknya juga ikut pergi ke kota untuk hidup masing-masing. Kakaknya memberi pesan kemana dia akan pergi. Dan pada saat nanti Clara dewasa dan ingin pergi dari sini, Clara bisa ke sana untuk menemuinya. Namun di sini Clara masih terlalu kecil untuk pergi dan hidup sendiri. Maka Clara harus tetap di sana bersama ayahnya. Kaya, I have to go, Kaya. A few months later, Mandy and Missy.
Dan juga ibu dan kakaknya tidak ada yang mengajak Clara karena sebenarnya mereka juga bingung akan pergi kemana dan harus bertahan hidup secara bagaimana. Clara menjalani hidupnya hanya berdua dengan ayahnya. Tetangganya seringkali kasihan jika melihat Clara, namun tetangganya tak ingin ikut campur atas kehidupan Clara karena mengetahui bagaimana kerasnya ayahnya. Ayahnya seringkali mengajari Clara untuk bagaimana cara bertahan hidup dan bagaimana cara mendapatkan penghasilan. You protect yourself. You can't trust nobody. Need you be careful out here. Hear me? Tak selang lama ada sebuah kiriman surat dari kantor pos. Surat itu dari ibunya Clara. Clara yang belum bisa membaca memberikan surat itu kepada ayahnya. Sebenarnya surat itu berisi bahwa ibunya sudah menemukan pekerjaan dan bisa membawa Clara bersama di kota. Tapi di situ ayahnya tidak memberitahu isi surat tersebut dan malah membakarnya. Quiet. Selang 2 bulan, kini ayahnya juga pergi meninggalkan Clara seorang diri. Sebelum pergi, ayahnya hanya meninggalkan sebuah tas bekasnya saat masih menjadi tentara. Entah apa yang dipikirkan ayahnya hingga tega meninggalkan gadis kecil sendirian. Thank you. Kini Clara harus belajar hidup sendiri. Dia memulai kemandiriannya dengan mencoba mencari keong di lumpur-lumpur untuk dijual ke tetangganya yang membuka toko. I hear tell y'all buy mussels. Sent you out with these? Dan si pemilik toko memberi pengertian bahwa dia akan membelinya selagi dia membutuhkan. Namun saat stok keong menumpuk dan belum ada orang kota yang memesan, maka keong hasil pencarian Clara akan ditolak. $2, 3 days. So if you bring them, and I already got some, while you just be out, we striking up a business deal. Thank you. Sementara Sins kembali ke Clara yang sedang berada dalam penjara. Di sana dia didatangi oleh seorang pensiunan pengacara yang siap membelanya di persidangan nanti. Pengacara itu mengetahui kasus tersebut dari warga kota yang sedang ramai membicarakannya. Di sana pensiunan pengacara itu tertarik dengan kehidupan yang dijalani Clara sebagai wanita rawa. Dia juga penasaran bagaimana Clara bisa bertahan hidup sendirian di sana. Di dalam penjara, Clara pun mulai menceritakan semua kisahnya. Dan Sins kembali lagi ke masa Clara di rawa. Saat Clara sudah mulai dewasa, Clara mulai dekat dengan teman masa kecilnya yang bernama Matt. Di sana Matt mengajari Clara untuk membaca dan menulis. Matt menyarankan agar Clara mulai mencoba menulis sebuah buku tentang kisah hidupnya. Mungkin akan banyak orang yang tertarik dengan kisah hidupnya, lalu Clara bisa mendapatkan penghasilan dari karya-karyanya. Okay, so we start with A. Just go ahead and draw that shape right there. We're getting there. Di sana banyak waktu yang Clara dan Matt habiskan bersama, dan mereka pun menjalin hubungan hati yang terlihat sangat tulus. Hingga terdapat suatu hari mereka akan bercumbu, namun Matt menghentikannya dan meminta maaf. I'm sorry. Dad, I want to. It's more dangerous for you. You understand? Walaupun Clara mau, tapi Matt tak tega karena Matt tahu bahwa nantinya dia harus pergi meninggalkan Clara. Banyak hal-hal menarik yang membuat Clara semakin jatuh cinta kepada Matt. Matt juga selalu menjadi pria yang menyenangkan bagi Clara. Hingga tiba di suatu hari Matt harus mengejar cita-citanya pergi ke kota yang jauh untuk menjalani pekerjaan barunya. Di sana Matt meninggalkan Clara. I won't leave you, Kai. I promise. I'm gonna come back to you. Kai! Kai, stop! Kai. Dan selang 4 bulan disitulah awal Clara dan si korban yang bernama Andre berkenalan. Start with you. Can I carry that for you? Please? Mereka berkenalan di sebuah toko, dengan tiba-tiba Andre datang menemuinya dan menawarkan pertolongan pada Clara lalu berbincang-bincang. Andre mengajak Clara untuk bertemu dan berkeliling di hutan rawa tersebut. Hampir setiap hari Andre datang ke sana dan membuat Clara jatuh cinta kepadanya. Clara sangat kesepian. Dia sama sekali tak punya tempat cerita sehingga dia bisa dibilang mudah untuk diambil hatinya bagi laki-laki. Mereka berdua juga sempat pergi ke menara. Mereka saling jatuh cinta dan selalu pergi bersama-sama. Bahkan sesekali Andre juga mengajak Clara ke kota untuk melihat-lihat, mampir ke hotel dan lain sebagainya. Dan di sana mereka bercumbu dengan butanya.
Hari-hari mereka lalui. Tiba di hari Andre ke sana bersama temannya. Di sana Andre dan temannya sedang membicarakan soal Andre yang mendekati Clara hanya untuk main-main karena penasaran seperti apa gadis rawa yang selalu diceritakan di kota. Andre hanya penasaran dan tujuan mendekatinya hanyalah menikmati tubuhnya saja. Bagi Andre itu adalah sensasi yang sangat menyenangkan ketika bisa mendapatkan Clara si gadis rawa. Namun secara kebetulan di sana ada Matt, teman kecilnya Clara, yang mendengarnya. Di sana ternyata Matt sedang pulang dari kota untuk menjenguk keluarganya. Tak terima dengan ucapan Andre, Matt pun menegur Andre. Only for me and only when I make it. Hey, don't talk about her like that. Oh, the college boy. Go ahead, college boy. What you gonna do? Come on, you're tough, right? Come on, just wanna hit it. Hey, y'all settle down now. Pada malam harinya, Matt mencoba menemui Clara di rumahnya. Namun Clara merespon dengan kemarahan. Clara sangat membenci Matt karena dulu Matt meninggalkan Clara saat Clara sangat mencintainya. I need to talk to you. I don't care what you want. He's not good enough for you. Who left me? You didn't even write to explain her. Hingga saat paginya, Clara mencoba datang ke kota sendirian. Di sana dia menemui Andre. Dan ternyata benar saja di sana ada seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai tunangannya. I'm Chase's fiance. Pleased to meet you, Kaya. Alright, well, I'll see you around, okay? Setelah Clara pulang, Clara sangat terkejut dengan yang dia alami. Dia sudah memberikan seluruh hatinya, namun ini yang akhirnya terjadi. Tak lama Clara di rumah, Andre menyusulnya. Namun di situ Clara masih marah dan mencoba untuk sembunyi. Hey, Kai, I can explain. Hey, I just want to talk. I know you're here, damn it! Terlihat Andre yang mulai menunjukkan sifat aslinya dengan kemarahan-kemarahan. Clara juga takut akan mendapat kekerasan karena sekarang dia sudah mengetahui soal Andre yang hanya mempermainkannya saja. Pada hari itu Clara selamat, namun tidak di hari-hari berikutnya. Andre secara tidak sengaja bertemu dengan Clara di sebuah toko dekat rumahnya. Di sana Clara mencoba menghindar dan memaksa pergi. Namun Andre mengetahui di mana Clara pergi. Jadi di toko Andre membiarkan Clara untuk pergi. Miss Catherine, Danielle, wait, I want to talk to you. Don't act like that, come on. Setelahnya Andre menghampirinya dan di sana dia memaksa Clara untuk melayani hawa nafsunya. Namun beruntungnya di sana Clara bisa melawan Andre. You bother me again, and I'll kill you. Setelah kejadian itu, Clara pergi menaiki sebuah kapal. Saat akan menaiki kapal, terlihat ada seorang di kapal lain yang melihat kejadian itu dengan jelas. Setelah kejadian itu, di hari berikutnya Clara mampir ke toko dengan wajah yang memar. Si pemilik toko bertanya ada apa dengan Clara. Pemilik toko siap membantu jika memang Clara membutuhkan bantuan. Namun di sana Clara tak mau menceritakan dan hanya mengatakan bahwa dia akan pergi ke kota menemui seseorang penerbit buku yang akan bersedia menerbitkan buku hasil tulisannya. Si pemilik toko pun turut mendoakan Clara agar berhasil. Dan dia juga merasa sedikit bangga melihat gadis yang sendirian tanpa sekolah bisa mendatangkan kesempatan sebesar itu. Ya semua itu benar karena jasa seorang Matt yang banyak mengajari berbagai hal termasuk membaca dan menulis. Dan Sins kini kembali ke persidangan yang menunjukkan seseorang yang bersaksi bahwa Clara melakukan kekerasan. Bahkan sempat mengatakan akan membunuh Andre sebelum pergi. She shouted it real loud. And I'll kill you! I heard a commotion and I come closer. The defendant. Namun si saksi tidak menjelaskan bahwa pada saat itu Andre telah mencoba memperkaos Clara dan melakukan kekerasan. Saksi tidak menyatakan bahwa saat itu Clara sedang melakukan pembelaan atau pertahanan diri. Sang penuntut menggunakan saksi itu untuk memperkuat tuduhan dan menyatakan bahwa seorang Clara yang polos juga bisa berpotensi melakukan kekerasan bahkan pembunuhan. She has the weakness of character. She then covered up her tracks and fingerprints. Namun pengacara Clara juga menghadirkan seorang saksi, yaitu seorang penerbit buku yang pada malam itu berada bersama Clara saat malam terjadinya kasus pembunuhan tersebut.
How long did that dinner go on? At least a few hours. Di sana sang penerbit menjelaskan kesaksiannya yang menyatakan bahwa Clara bersamanya dan banyak saksi lain juga yang melihatnya termasuk kasir di tempat mereka makan malam. Pada saat itu Clara berpisah dengan penerbitnya pada jam 10 malam. Namun kejadian pembunuhan itu diperkirakan oleh pihak forensik adalah jam 2 pagi. Jadi si penuntut menjelaskan masih ada kemungkinan bahwa setelah pertemuan Clara, dia langsung pulang dan langsung melancarkan aksinya. Namun di sini pengacara yang membela Clara sanggup membantahnya. Pengacara itu mengungkapkan dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tanpa bukti apapun, sidik jari atau semacamnya, hanya dengan sebuah asumsi bisa-bisa Clara dituduh sebagai tersangka hanya karena dia mantannya si korban. Atau mungkin hanya karena Clara adalah wanita yang menghabiskan hidupnya di hutan rawa, sehingga kita semua menganggapnya seperti binatang dan pantas untuk mendapatkan tuduhan tersebut. Pengacara menanyakan apakah mungkin setelah pertemuan Clara pulang, sementara waktu pulang membutuhkan 3 jam perjalanan, dan hanya butuh 1 jam untuk Clara merayu Andre, naik ke menara dan mendorongnya, lalu membersihkan semua barang bukti. Apakah itu mungkin? Dan apalagi pemikiran itu hanyalah pemikiran yang tanpa dasar atau bukti apapun. Orang-orang di sana hanya berpikir Clara adalah manusia yang brutal dan buas karena menghabiskan hidupnya di sebuah hutan. The state has not proven. The state wants you to believe he tracks down Chase Andrews in the middle of the night. Now, these are not facts. Pengacara itu meminta tolong kepada semuanya termasuk hakim untuk membuat keputusan yang bijak berdasarkan bukti-bukti yang ada, bukan membuat keputusan berdasarkan tuduhan karena melihat Clara yang hidup di hutan. Selesai pemanggilan saksi dan bukti-bukti, akhirnya pembacaan keputusan diumumkan. Find the defendant, Catherine Danielle Clark, not guilty. Miss Clark, you are free to go. This court is dismissed. Di sana nampak kebahagiaan di semua wajah karena berpikir keadilan telah mendarat dengan tepat. Tak hanya sampai di situ, plot twistnya masih ada ke belakang. Kini Clara kembali ke rumahnya di Rawa dan mulai menjalani kembali hubungannya dengan teman kecilnya yang bernama Matt. Di sana Matt mengajak Clara untuk menikah dengannya. Will you marry me? Clara dan Matt juga sempat mendatangi keluarga Andre yang sedang mengingati hari kematian Andre. Setelahnya Clara dan Matt menjalani hidupnya berdua sampai tua di Rawa itu. Hingga saat Clara sudah meninggal, Matt yang sudah tua menemukan sebuah buku catatan harian Clara. And doesn't necessarily define it as tragedy. Di dalam buku catatan itu, Clara menceritakan semuanya tentang Andre. Dan buku itu menjelaskan bahwa memang benar Clara yang membunuhnya dengan rencana-rencananya. Bahkan ada bukti sebuah kalung yang dulu Clara berikan kepada Andre dan kalungnya ternyata ada di buku tersebut. Dalam persidangan sempat dibahas Andre yang selalu menggunakan kalungnya. Namun saat dia ditemukan mati, kalungnya sudah tidak ada. Penuntut menjelaskan bahwa hanya Clara yang mempunyai motif untuk mengambil kalung itu. Namun pada saat itu tak ada bukti bahwa kalungnya berada pada Clara. Dan sekarang pun baru ditemukan bahwa memang benar kalungnya ada di sana. Namun semuanya sudah meninggal dan cukup jadi cerita. Film pun selesai. Informasi film ini berjudul Where the Crowded Sing. Semoga cara saya bercerita tidak mengecewakan atau hanya membuang waktu berhargamu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.